Assalamualaikum Pak Hernawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dana. Saya Abdul Hasani Pak ya. Salam kenal. Oke. Eh, Oke, sebelum kita mulai, kita ingin menyapa dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam seluruh teman TDA, seluruh senior, seluruh sahabat-sahabat TDA dari Sabang sampai Merauke, dari semuanya, baik nasional maupun internasional, maupun. Oke, salam kenal dari saya. Saya berasal dari TDA Depok. Nah, saya bisnisnya di properti developer company Islami di daerah Depok dan Bogor. Kita malam ini akan kedatangan narasumber yang sangat berbicara, yang sangat hebat, yang akan memberikan kepada kita sharing yang sama sangat bermanfaat. Nah, sebelum kita, mari kita baca. Oke, seperti kita ketahui teman-teman ya. Dulu baru kita biar prolognya. Dari pagi di jalan. Wah, Pak Hernawan sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Nggak positif. Ya alhamdulillah. Oke, saya continue sedikit Pak ya. Dari pagi di Jalan Pemuda, banyak bangunan bertingkat. Selamat bergabung di IG ya. Ilmu didapat, konten meningkat. Oke. Biar kita semuanya semangat. Walaupun kita tidak langsung kan saya memberikan yel. Selamat pagi. Teman-teman TDA. Jawab dengan pagi. 3 kali. Jika saya bilang apa kabar, teman-teman jawab luar biasa. TDA dahsyat. Oke teman-teman ya, kita mulai lagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, apa kabar teman-teman TDA semuanya? Luar biasa, TDA dahsyat. Oke, teman-teman, selamat malam. Kita ketahui, sekarang ini kan setelah musibah virus corona atau COVID-19, hampir semua usaha terkena dampaknya, baik yang positif maupun yang negatifnya. Kalau dampak positif, suara saya masih bergema ya? Sekarang bergema nggak? Oke. Sudah cukup jauh padahal ini jaraknya. Sekarang nggak bergema? Bapak Ibu? Boleh kasih respon? Pak Hernawan, suara saya bergema nggak Pak? Masih dikit sih. Oke, saya jauhan lagi ya. Nah, kalau sekarang gimana Pak kira-kira Pak? Mendingan. Oke, mendingan ya. Nah, kita ketahui tadi kita sampaikan bagaimana virus corona ini pasti memberikan dampak-dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, kalau dampak positif tentunya kita nggak usah bahas lagi ya teman-teman, karena kita pasti melihat ada baiknya. Tapi yang kita bahas di sini adalah dampak dari negatifnya. Bagi mereka atau teman-teman yang omsetnya anjlok, ini bisa membuat kita gagap. Nah, dihadapkan pada situasi yang bingung mungkin, harus berbuat apa, karena mungkin kita nggak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Dan yang kita khawatirkan lagi adalah bagaimana jika terjadi krisis ekonomi yang lebih besar. Kita mungkin hanya fight sekadarnya aja, atau mungkin kita melakukan hibernasi, atau pivot ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan mungkin ada di pikiran kita. Kita pengen bingung ya, kira-kira mau ambil apa nih Bang? Nah, makanya supaya kita nggak bingung, dari pengurus TDA mengadakan live IG yang luar biasa sekali, menghadirkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, narasumber yang sangat hebat, narasumber yang wajahnya selalu ada di media online Pak ya, narasumber yang bahkan kalau untuk mengundang ini kita indennya sampai sebulan atau setahun nih Pak ya. Jadi sebelum corona ini udah indenin Bapak loh. Jadi luar biasa. 2 abad kalau nggak salah. Butuh 2 abad. Sekalian aja 2 abad indennya.
makanya emang luar biasa lah mengundang Pak Hernawan ini nggak mudah dan nggak kecil usahanya. Maka malam hari ini kita akan mengikuti live IG dari seorang narasumber kita, pemimpin di PT Adventama Heaven Solusindo. Mari kita kasih aplaus yang paling meriah buat Bapak Hernawan Adi Wibo. Ye 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 ye. Oke Pak Hernawan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kalau bakal banyak batuk karena udah sebulan ini alergi kumat. Biasa kalau tiap musim pancaroba tuh batuk terus gitu. Oh iya. Tapi insya Allah nggak positif kok. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Sani. Ini agak berlebihan dari tadi Bang Sani kalau ngomong. Luar biasa, seorang developer yang berbakat jadi MC soalnya. Nah, jadi kita ngobrolin apa Bang Sani malam ini? Ini kan kurang lebih kita melihat pasti efeknya virus COVID ini memberikan efek bagi bisnis kita Pak ya, bagi bisnis semua. Kali ini mungkin ada efek plus, positif, ada efek negatifnya. Nah kita pengen dapat insight-insight baru nih Pak dari Bapak. Bagaimana untuk kita bisa katakanlah survive atau langkah apa yang perlu kita ambil untuk menghadapi efek-efek negatif dari virus COVID ini sendiri Pak. Oke. Jadi saya coba sharing apa yang kita alamin ya. Jadi biar bukan bermaksud menggurui, tapi kayaknya kita sharing apa yang kita alami dan kita hadapi dan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi ceritanya, kalau saya alhamdulillah punya beberapa usaha yang bergerak di bidang B2B sama B2C. Jadi ada yang kita konsumennya corporate, perusahaan, pemerintahan, dan swasta dan sebagainya. Ada yang kita ke retail. Retail itu kalau reseller, agen itu kita anggapnya retail ya. Karena konsumen bukan corporate lah, kita anggap retail lah. B2C lah kita anggapnya. Nah, B2B dan B2C ini alhamdulillah dalam kemarin Januari Februari itu masih growth banget, bahkan beberapa sampai pecah rekor omset sejak usahanya berdiri. Jadi bagus banget Januari Februari. Tapi Januari Februari masih bagus sekali Pak. Januari Februari masih bagus, bahkan cetak rekor omset aja. Beberapa perusahaan sempat cetak rekor omset di Januari Februari. Padahal waktu itu kondisinya beberapa mengatakan ekonomi lagi nggak bagus dan sebagainya. Tapi kita alhamdulillah masih naik tuh Januari Februari. Nah, cuma waktu itu saya pribadi sih udah agak ada perasaan nggak enak ya, karena kita lihat waktu itu berita di Wuhan, Januari Februari itu kan mulai tuh, yang banyak yang nge-share di sosmed, ada yang di lockdown, kemudian orang yang meninggal dibiarin di pinggir jalan, sempat kepikiran, ini bakal nyampe ke Indonesia nggak ya? Nah, kita kepikiran, ini bakal nyampe ke Indonesia nggak ya? Itu masih Februari tuh, jadi saya termasuk orang yang mungkin agak telat prepare ini, karena saya baru Februari sih bukan Januari, oh ini di Wuhan begini nih, jangan-jangan ntar nyampe ke Indonesia, gitu. Nah, Januari Februari bagus, akhir Februari kita bakal bagus, berjalanlah di Maret. Di Maret ini minggu pertama bagus banget, masih on the track. Minggu kedua on the track. Nah, mulai minggu kedua nih mulai perasaan nggak enak nih. Lebih tepatnya ketika Anies Baswedan pertama kali menginstruksikan bahwa Jakarta harus work from home. Itu kalau nggak salah pertengahan Maret. 18 Maret kalau nggak salah ya, 18 Maret. Nah, ketika itu diinstruksikan sama Anies Baswedan, bisnis-bisnis yang B2B ini mulai ada gangguan-gangguan nih. Grafik yang tadinya omsetnya naiknya begini udah mulai agak melandai, tapi masih naik, tapi mulai melandai. Nah, pas itu saya langsung mikir, jangan-jangan apa yang terjadi di Wuhan bisa jadi terjadi di Indonesia. Makanya waktu itu kita langsung mikir, apa yang harus kita lakukan ketika yang terjadi di Wuhan itu benar-benar terjadi di negara kita. Nah, akhirnya saya langsung kumpulin tuh, saya minta data omset usaha-usaha, kita lihat grafiknya. Yang selama bulan Maret mereka naik, kita lihat grafik selama bulan Maret, kita cek mana yang naik, mana yang mulai melandai, mana yang turun. Nah, setelah kita cek, ternyata yang B2B itu semuanya melandai, jadi mulai turun. Bahkan ada yang drop sampai 80%. Ada satu unit bisnis yang dropnya sampai 80% di bulan Maret. Ini kok ngeri begini nih ya. Padahal ini termasuk pensuplai omset terbesar kan ada di B2B nih, karena kan nilai proyeknya kan lumayan gitu kan. Nah, tapi kita lihat lagi, ada nggak bisnis yang lagi naik ya? Ternyata ada yang bisnisnya ketika kondisi Maret begitu, bahkan sampai akhir Maret, itu kondisinya masih naik terus. Bahkan di bulan Maret ketika yang lainnya drop, bisnis ini malah pecah rekor omset baru gitu. Dan pecah rekor net profit segala lah. Akhirnya kita mikir, ini ada bisnis yang begini, tapi ada bisnis yang turun. Nah, kalau kita paksain yang B2B ini tetap jalan dengan
ya dengan kondisi yang seperti sebelumnya, karyawan full tim, iklan budgetnya tetap segitu. Nah, ini bisa berdampak buruk nih buat kita secara keseluruhan. Makanya waktu itu di akhir Maret tepatnya sih. Akhir Maret kita ambil keputusan, oke, kumpulin semua tim, kita kumpulin, terus kita ngomongin keadaannya. Ini teman-teman yang ada di bagian unit bisnis B2B ini lagi turun nih omsetnya nih, lagi bahkan ada yang sampai drop. Apa yang harus kita lakukan? Permisi Pak, saya sambil bacain pertanyaan beberapa teman-teman. Mungkin teman-teman boleh. pengen tahu Pak, bisnis B2B-nya yang Oke. Kalau B2B kita ada garment, kita supply seragam-seragam ke corporate. Kemudian kita ada promotional merchandise juga, kebutuhan promosi barang perusahaan, percetakan juga ada. Intinya barang-barang advertising corporate lah. Oke. Kebutuhan marketing mereka kita yang support. Nah, itu drop banget. Bukan, ya mulai turun lah. Ada yang sampai 80%, ada yang kegerus sampai 40-30%. Nah, tapi kita lihat ternyata ada yang naik. Yang naik itu di mana? Setelah kita cek, unit-unit bisnis yang bergerak di food, khususnya kemasan ya, makanan kemasan, itu pada naik. Loh, ini kok pada naik ya? Nah, waktu itu kita belum ngomong, saya langsung cari data. Nah, saya waktu itu dapat data yang pertama dari Neil Patel, kalau nggak salah di websitenya Neil Patel, itu ada, ini nggak bisa sharing kayak Zoom ya, kalau Zoom kan muncul slide ya. Grafiknya Neil Patel itu, dalam kondisi COVID-19, krisis COVID-19 seperti sekarang, ada 4 bidang yang trafficnya naik, jadi revenue-nya naik. Yang pertama dari medical, healthcare. Nah, ini yang jual masker, yang jual hand sanitizer ini pada naik. Yang kedua di media. Media itu wajar, begitu kita work from home, ya kita kalau nggak buka YouTube, buka Facebook, baca portal berita dan sebagainya. Yang ketiga itu finance. Nah, industri finance itu naik. Saya sih mikirnya bukan mikirnya, saya waktu itu baca statusnya Mas Ananto. Jadi Mas Ananto bilang kenapa finance bisa naik, karena mungkin banyak yang dirumahkan ya, karena banyak karyawan yang dirumahkan, nggak dapat penghasilan, akhirnya mereka install mungkin tuh aplikasi-aplikasi yang pinjaman online dan sebagainya. Jadi finance ini naik. Nah, yang terakhir itu food. Jadi food itu bisa naik ternyata ke dalam kondisi COVID-19. Itu yang terjadi di luar negeri. Nah, ketika kita lihat yang di Indonesia, saya ngobrol sama Rex Marindo yang punya Abnormal. Nah, waktu itu kita chatting, saya tanya, Mas, gimana penjualan makanan di restoran begitu? Menurut dia nggak bagus, bahkan beberapa restoran di Bandung itu drop. Loh, emang orang nggak pesan via ojek online dan sebagainya. Menurut dia, orang dalam kondisi yang kayak sekarang nih, work from home, orang pada di rumah, ada virus di mana-mana, orang ternyata takut untuk beli makanan yang ready to eat. Jadi makanan yang ready to eat, mereka takut makan. Jadi pemesanan via ojol pun ada, tapi nggak meningkat juga. Jadi ada, cuma nggak banyak lah. Nah, lihat. Apa yang menarik sekarang, Mas? Yang menarik ternyata makanan kemasan atau makanan ready to cook. Kalaupun kita beli ayam misalnya, yang ayam itu sampai rumah nggak langsung kita makan, tapi harus direbus dulu atau digoreng dulu baru bisa kita makan. Nah, ini yang ternyata naik cukup signifikan. Nah, akhirnya saya tanya, kenapa produk saya laku, Mas? Karena produk kamu dalam kemasan. Dan orang kalau kita kan ada produk snack segala ya, snack sama makanan ready to cook lah. Kalau makanan ready to cook ya laku, kalau snack kenapa rame? Karena orang lagi di rumah, work from home. Bosen, mereka sukanya ngemil. Dan kemarin sempat dibahas sama Pak Abi juga waktu lagi live sama Samdeka kan. Salah satu yang rame itu keripik, itu kan. Nah, ternyata snack itu lagi rame. Gitu. Nah, begitu kita lihat data itu, jadi saya lihat data-data yang ada di data-data riset itu, saya panggilin semua tim. Ini kondisinya begini nih. Kalau yang B2B kita paksain misalnya semua full tim, semua yang ada di B2B ini kita tetap maju di bisnis B2B. Oh, ini kita bertahan, tapi kok secara hitung-hitungan agak berat ya, karena mau nggak mau tim kita siap, tapi kalau market nggak siap kan sama aja nih, karena market di B2B nggak siap gitu. Nah, akhirnya saya ngobrol, saya cerita ke mereka tentang Matsushita. Jadi Matsushita itu pendiri Panasonic. Dulu tahun 1920-an di Jepang sempat ada krisis ekonomi lah. Pabrik-pabrik besar pada tutup, minimal mem-PHK karyawannya. Nah, Matsushita nggak mau melakukan itu. Dia nggak mau mem-PHK satu orang pun karyawannya. Akhirnya dia ngumpulin semua karyawannya, dia ngomong ke semua karyawannya, karyawanku, ini kondisi lagi sulit. Kalau kita mau melanjutkan cara kerja seperti biasanya,
Bisa jadi perusahaan ini bangkrut atau kita harus mem-PHK sebagian dari kalian. Nah, tapi saya nggak melakukan itu. Karena itu, tolong bantu saya supaya perusahaan ini bisa bertahan tanpa harus mem-PHK kalian. Apa yang saya lakukan, Pak? Nah, ide Matsushita adalah merubah job desk semua karyawannya, maupun itu dari HR, maupun dari finance, dari R&D, untuk menjadi seorang sales. Jadi, dia kumpulin karyawannya, dia tunjukin ke gudang, ambil semua barang-barang yang ada di gudang itu, bawa dan tawarkan ke keluarga kalian, kerabat kalian, tetangga kalian, teman-teman kalian. Pokoknya kalian jadi sales sekarang, jadi salesnya Panasonic. Dilakukanlah itu sama seluruh karyawannya, ambil barang dari gudangnya Panasonic, dijualin ke tetangga, kerabat, dan lingkungan di dekatnya. Akhirnya dengan cara tersebut, Panasonic bisa bertahan melewati krisis tanpa harus mem-PHK satu orang karyawan pun. Kenapa? Karena dia merubah cara kerja perusahaannya, yang goalnya pokoknya sales, sales, dan sales saja. Jadi menghasilkan uang, uang, dan uang aja. Mungkin yang masih bekerja tetap ya mungkin tim produksi aja. Yang lainnya semua bergerak menjadi sales. Nah, itu yang saya lakukan akhirnya. Oke, ini kita bagi beberapa cluster nih. Ada cluster B2B, ada B2C. B2B juga kita bagi lagi. Akhirnya kita kemarin ambil keputusan mirip sama Matsushita. Tim yang B2B itu dari 100%, 70% kita geser, Bang Sani. Kita geser untuk jadi sales produk-produk yang memang laku di kondisi sekarang ini. Tadi kan ada tuh makanan dan sebagainya, ready to cook, kue dan sebagainya, itu kita fokusin ke sana. Jadi 70% karyawan B2B kita geser, mau dia finance, mau dia HR, mau dia general affair, kita geser semuanya untuk jadi seorang sales. Nah, yang di B2B kita sisain 30%. Kenapa? Karena dengan 30% ini masih bisa menghandle, kan drop mungkin omset nggak habis ya, masih ada lah 20-30 lah. Nah, jadi kita serahin dengan 30 karyawan yang tersisa itu untuk lanjut ke yang B2B. Nah, itu kita jalanin dan ini beratnya nih, karena karyawan yang tadinya bahkan ada office boy, penjaga kantor, itu yang kita rubah jadi sales. Nah, ini challenge-nya kan di sini nih. Gimana ya cara ngerubah orang-orang ini supaya jadi sales? Karena kita simpel, kalau kalian nggak melakukan ini, maka perusahaan nggak punya pendapatan. Dan dari mana kita bisa gaji dan mempertahankan kalian. Nah, padahal sebenarnya ya itu cuma ini aja sih. Sebenarnya bisa ngegaji, tapi kan kalau dia digaji terus dia diem aja di kantor, nggak enak. Akhirnya, yuk gimana caranya kamu tetap kerja sehingga menghasilkan buat perusahaan dan perusahaan tetap bisa ngegaji dan nge-THR-in kamu. Akhirnya kita training tuh. Jadi kita pakai ada jasa, memang ada coach kita yang memang ngajarin sales gitu. Kita kumpulin semua karyawan via Zoom. Karena kan kita udah work from home nih, Bang. Kita kumpulin via Zoom tiap minggu, mereka kita ajarin bagaimana cara menjual. Oh, jadi sekarang via Zoom. Bapak udah melakukan work from home? Sudah dari 2-3 minggu lalu, sudah. Awal apa kemarin nih? Akhir Maret kita sudah work from home. Work from home, tapi ada yang work from office. Jadi beberapa orang saya minta tinggal di kantor. Ada hampir 10 orang lah. Itu kalian tinggal di kantor, kenapa? Karena kita kan perlu yang buat delivery, packing, dan sebagainya. Nah, mereka tetap stay di kantor. Kan tetap work from home juga, asal nggak keluar kantor kan mereka. Nah, udah work from home juga, cuma di kantor. Karena kantor adalah home mereka. Nah, itu kita kasih makan dan sebagainya. Pokoknya kalian stay di kantor untuk backup teman-teman lain yang menjadi sales saat ini. Dan akhirnya ada yang jualan, salah satu produk yang kita jual itu kan snack, kue, herbal, masker. Bahkan kemarin ada yang jualan kue. Jualan kue itu satu hari dia bisa net profit itu sekitar 1 juta. Pak, maaf, berarti sebelumnya Bapak belum pernah menjual masker, belum pernah menjual belum. Itu kan kita kumpulin data waktu itu. Ini produk nyari, kalau cuma jual ini kayaknya masih kurang nih. Apa yang bisa kita jual lagi? Nah, kita kan punya data dari perusahaan-perusahaan kita. Oh, yang rame tuh ini. Nah, itu yang kita cari produk-produk sejenisnya. Nah, tim salesnya siapa? Semua karyawan tadi. Akhirnya kita temuin tuh kemarin kue kering dan parcel kue kering, ada herbal, ada snack, ada masker, itu kita mulai dijualin sama mereka. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Bahkan ada yang sehari net profitnya sekitar 1 juta itu. Malah lebih gede dari gajinya kan. Nah, bikin ini setelah ini kayaknya diterusin aja ini. Bahkan ada yang begitu. Walaupun belum semua berhasil ya, masih banyak yang lagi proses. Gitu, Bang Sani. Nah, yang B2B tadi kan tetap jalan. Yang B2B ini
baru bisa beradaptasi akhir-akhir ini. Akhirnya kita ngelihat satu sisi corporate ini emang sepi nih, yang tadinya bikin seragam, ngurangin bikin seragamnya, yang tadinya bikin barang-barang promosi juga mengurangi. Tapi kita lihat ternyata mereka punya kebutuhan lain. Jadi kalau kita punya data nih, anggaran perusahaan itu kebanyakan sekarang naik di CSR. CSR. Iya bener. Kayak kita ambil Sunpress lah. Begitu kondisi begini malah suruh sepi, karyawannya suruh ini, malah suruh tutup kan. Karyawannya suruh bagi-bagi hand sanitizer lah, bagi-bagi APD, semprot, dan macam-macam. Jadi dana CSR pada dikeluarin. Nah, ini yang ditangkap sama tim B2B kami dalam seminggu ke belakang. Yuk, CSR mereka butuh apa, kita supply semuanya. Gitu. Dan alhamdulillah yang B2B ini dalam seminggu ke belakang ini mulai naik. Makanya beberapa karyawan kita tarik untuk masuk lagi gitu. Untuk apa maksudnya, untuk yang tadinya sales tuh mulai kita tarik, yuk kamu balik lagi ke B2B dulu yuk. Karena yang B2B ini mulai naik lagi. Karena kita melihat tadi kebutuhan barang promosi memang sepi, tapi kebutuhan CSR ini naik. Nah, ini artinya kita masuk ke sana gitu. Itu sih mungkin yang kita lakukan sekarang. Pak, kok boleh tahu Pak ya, berarti setelah Bapak uji coba, bahkan dari work from home aja itu, lumayan terbukti berhasil Pak ya, bisa menjaga akhirnya seperti yang dilakukan Matsusita tadi ya. Iya, semua jadi salesnya online dan offline di lingkungannya masing-masing. Gitu. Tapi kalau sekarang udah online sih. Tadinya kan masih sempat offline tuh akhir Maret, belum Bandung kan belum separah sekarang ya. Jadi masih ada yang jualan ke tetangganya, ke Pak RT-nya dan sebagainya masih dilakukan. Kalau sekarang sebagian sudah mengarah ke online gitu. Ya. Kang Aher, tadi saya ya buat baru bergabung, selamat bergabung ya. Mudah-mudahan IG Live kita mendatangkan bintang bisnis baru. Amat sangat bagus dan amat sangat menarik, yaitu bagaimana strategi bisnis UKM di era krisis sekarang ini. Apakah kita fight bisa dua atau hibernasi? Halo, putus-putus. Dengar jelas saya? Bang Sani putus tadi suaranya. Bang Sani putus suaranya tadi, Bang. Ya, Kang Aher, halo. Jelas suara saya? Putus-putus. Ulang-ulang, Bang. Tadi putus tadi. Halo, putus lagi. Kang Aher, jelas Kang ya? Atau putus-putus Kang? Putus-putus. Ya. Sorry, kayaknya sekarang udah jelas nih Kang Aher ya? Ya, udah. Kang, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Moh ya. Bos, gimana cara mengelola banyak bisnis katanya begitu, Kang Aher? Kalau saya sih, semua bisnis saya itu dilakukan dengan berpartner. Jadi saya nggak pernah punya satu perusahaan yang sahamnya saya 100%. Nah, dengan berpartner-partner itu kita bagi-bagi peran. Jadi sebenarnya peran saya di semua usaha saya itu sama sebenarnya. Jadi saya punya fungsi A, fungsi B-nya dilakukan sama partner yang lain, fungsi C dilakukan sama partner yang lain. Jadi saya fokus cuma melakukan fungsi A di semua unit bisnis gitu. Kalau sendirian semua nggak kuat saya pasti. Tapi kita berbagi sama partner-partner yang putus-putus Om Sani suaranya. Suaranya putus. Udah jelas belum, Bu Indah? Masih putus. Masih putus ya? Oh, Kang Aher juga masih dengar putus. Iya, putus. Iya, putus. Tadi jawaban Bu MS Zahra katanya udah bagus nih Kang Aher. Iya. Oke, teman-teman, sambil kita mendengarkan sharing dari Kang Aher, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan dengan segala hormat, boleh diketik di chatnya, nanti akan kita bacakan dan akan langsung menjawab master kita yang luar biasa ya. Ini dalam kondisi batuk-batuk aja sharingnya bagus banget nih Kang Aher ya. Gimana kok tanpa batuk? Aduh. Iya, gara-gara batuk ini kita dalam tanda kutip diusir dari masjid kan. Dulu di akhir Maret udah nggak boleh sholat di masjid karena batuk. Orang takut kalau kita batuk yang di sebelah itu langsung keder. Ini pemirsa kita ini perhatian banget. Minum dulu Kang Aher katanya, Masya Allah, dari Pak Ade Firman ya. Udah dari tadi minum. Oh iya, Masya Allah. Mas Ade. Kita nggak jangan gelas kita bisa sama loh Kang. Luar biasa nih. Oh ya? Oh iya bener ternyata. Mirip. Dari produksi yang sama nih jangan-jangan.
Aduh, iya. Ada juga lagi pertanyaan. Terus Kalau putus. dilihat di sini, jadi untuk snack kemasan dan kawan-kawan itu bukan dari bisnis yang ada, tapi outsourcing keluar ya, katanya gitu dari Pak Malik Oh, Arizkia. oh kita memang sebelum krisis sudah punya apa bisnis snack, makanan kemasan sudah ada. Jadi yang snack sudah ada, tapi ada juga yang baru kita apa kerjakan setelah krisis ini. Jadi kita cari vendor-vendor mana nih yang bisa kita jual makanannya nih, gitu. Sekarang kita juga lagi nyiapin ready to cook juga. Jadi kita udah kemarin baru foto produk, mungkin dalam waktu dekat kita mulai launching lagi. Jadi makanan ready to cook. Oke, Karena itu lagi naik sekarang. oke. Kang Aher, ini kan tema kita adalah bagaimana strategi bisnis Nah, teman-teman UKM di era krisis ini. Apakah kita fight sebisanya, hibernasi, atau pivot? nah, Nah, tadi, ayah, monggo, Kang. nah itu tadi. Jadi di rapat terakhir itu kan saya ngomong, kita mau gimana sekarang? Mau fight sebisanya. Kalau fight sebisanya ya udah jalanin aja yang ada. Omset adanya berapa itu harus kita terima. Ya kita mau maksain yang tadinya B2B ya tetap B2B nih. Yang tadinya garment ya tetap garment. Kalau kita mau harus menerima apa adanya. Kalau pasar lagi turun ya omset turun ya sudah jangan mengeluh gitu. Atau kita memilih hibernasi dulu. Ya udah gini aja deh. Kalian istirahat dulu 1-2 bulan, tetap dibayar. Nanti setelah kondisi membaik, kalian masuk lagi, baru kita bisnis lagi. Jadi 2 bulan ini kalian libur aja dulu gitu. Atau yang terakhir, kita tetap fight, tetap berjuang, tapi nggak dengan cara yang biasa. Bisa jadi kita pivot. Pivot itu bisa jadi dalam bidang bisnisnya maupun job desk masing-masing timnya. Yang Kang, tadinya OB sekarang jualan. Aduh, putus-putus ya. mungkin teman-teman butuh penjelasan lebih, Kang. Pivot itu seperti apa sih, Kang? Ini kan istilah yang Oh, bagi Kang Aher ini pivot itu sudah bergeser ya. Bergeser lah, maksudnya berpindah haluan lah bahasa mudahnya kali ya. Yang tadinya mungkin kita bisnis makanan, buka restoran misalnya. Karena kondisi kayak begini, bisa jadi kita pivot nih, jualan masker. Nah, itu boleh. Gitu. dan Kang Silakan Aher aja. juga lakukan ya, Kang ya. Tadi sampai jualan juga ya. Iya, mau bisnisnya, bisnis sama job desk. Jadi karyawan juga kita pivot tuh. Yang tadinya finance tiba-tiba jadi sales. Yang tadinya OB jadi sales. Yang tadinya operator jadi sales. Itu sampai sampai karyawan pun kita pivot job desk-nya. Sebagian kita begitukan gitu. Oke. Kang, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman ya. Kalau untuk pemula dari Pak Ian Alan ID ya, Kang mau tanya nih, kalau pemula apa bisa nih bisnisnya B2B? Soalnya saya polanya B2C. Oke, teman-teman, sekali lagi kita sambil sharing dari Kang Aher ini, jika mau bertanya, silakan bertanya, bisa diketik identifikasinya, ketik dulu tanya, titik dua, jadi nanti lanjutkan dengan pertanyaan. Saya akan berusaha untuk menyampaikan sebaik mungkin pertanyaannya kepada Kang Aher. Saya bagian bertanya, menyampaikan, Kang Aher bagian menjawab. Jadi kami teamworknya bagus ya Kang Aher ya. Ini kamera saya kurang menduduk dikit. Emang kepotong ya muka saya? Uh, Bang Sani? kalau kalau saya sih melihat jelas wajah Kang Aher. Iya, saya jelas. Itu Pak Ahmad dari Ahmad Yadud, Cuman kameranya kurang agak gelap merunduk. bagian leher ke bawah tuh agak gelap. Iya. Kalau ke sini kena cahaya lampu. Lightingnya, maaf, di kamar. Nggak apa-apa Kang. Tidak dirancang untuk terang. Nggak apa-apa Kang. Mohon maaf ya. Tapi yang penting kan ilmunya Kang. Iya. Jadi tadi ada pertanyaan gini Kang, saya ini terbiasa berbisnis B2C. Nah, terus kira-kira baiknya bagaimana gitu. Sementara ya itulah butuh advice seperti itu Kang. Oke. Jadi, ini sebenarnya pilihan. Alat ini adalah seorang pemula yang tadi pertanyaannya, kalau pemula apa bisa bisnis B2B? Soalnya saya terbiasa bisnis itu adalah polanya B2C gitu Kang, pertanyaan dari Pak. Oke, ya. Ya. Kalau saran saya begini. Buat pemula, ini kondisi yang gampang-gampang susah nih, kondisi kayak sekarang. Susahnya apa? Karena banyak bisnis yang drop, banyak bisnis yang susah cari market dan sebagainya. Tapi jadi agak gampang juga. Gampang gimana? Ketika kita menemukan produk yang tepat, yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Nah,
saat ini itu salah satu produk yang banyak dicari itu terkait selain makanan adalah perlengkapan kesehatan. Contohnya masker aja. Nah, di Kabupaten Bandung itu dia ada orang yang jualan di marketplace masker harga 5 ribuan, masker Oxford. Itu dalam waktu beberapa minggu ya, itu bisa menjual sampai 100.000 piece masker. 100.000 piece masker. 100.000 piece masker. Nah, Ya, ya. online apa Kemudian offline jualannya? sebulan ke online via marketplace. Nah, 5.000. Padahal kita tahu lah HPP-nya lah, itu alhamdulillah untungnya lumayan itu kan. Jadi dalam kondisi kayak sekarang, dia bisa mencetak profit ratusan juta rupiah dalam waktu singkat. Nah, kemarin kita iseng-iseng juga. Sebenarnya saya cukup agak kurang tertarik sih masuk masker tadinya, karena saya tahu ini gampang dimasukin nih, pasarnya besar, tapi gampang dimasukin. Akhirnya pasti nanti akan banyak kompetitor-kompetitor. Endingnya pasti perang harga. Dan itu kejadian. Sekarang jualan masker ada yang satu piece 2.000, 3.000, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah kemarin kita tim mikirin itu juga. Pak, ini kayaknya jualan masker ini tetap menarik, tapi kita harus bikin berbeda dari yang lain. Jadi kalau kebanyakan orang itu bikin masker itu polos, nggak ada logonya. Nah, kita bikin masker yang bisa di custom logo corporate. Halo? Putus-putus ya? Jelas sekali. Bang Sani yang putus-putus nih, ini ya videonya. Saya kira saya ngeror. Oke. Sekarang gimana? Jadi akhirnya kemarin jelas. Kemarin kita menawarkan bikin masker dengan logo custom corporate ke database kita. Jadi kita nggak ngiklan ya. Database kita broadcast. Ini loh, kalau mau bikin masker dengan logo kalian bisa. Nanti bisa dibagikan ke konsumen kalian, dibagikan ke karyawan, dibagikan ke umum. Dan yang CSR kalian pakailah buat ini. Nah itu dalam hitungan 2-3 hari kalau nggak salah, itu kita udah dapat lead yang lagi proses deal ya. Sebagian sudah masuk, sebagian mau masuk. Itu total kurang lebih sekitar 12.000 piece hanya dalam waktu 2-3 hari. Jualan masker. Itu yang membuat kita kan, kok bisa ya? Ya itu karena kita punya database tadi. Nah, kalau yang baru mulai gimana? Saya iseng-iseng juga nih. Saya iseng-iseng bikin status di Instagram. Mau bikin masker nggak dengan logo begini gitu. Itu dalam hitungan belum sampai 1 jam kalau nggak salah. Closing 400 masker. Tadi ya dengan IG 400 masker. Dalam waktu 1 jam 400 masker. Tim saya juga kemarin coba IG storyin iklan gitu. Pak, ini mau masuk 1.000, mau masuk 1.500. Bisa nggak gini? Oh, bisa. Nah, ternyata begitu. Karena sekarang permintaan masker lagi naik banget, apalagi setelah pemerintah mengeluarkan kewajiban bahwa setiap warga negara Republik Indonesia harus pakai masker kain. Nah, ini jadi sesuatu yang menarik juga, gitu. Masya Allah, Kang Aher luar biasa ya ilmunya ya. Nah, ini Senin besok. Video saya jelas. Video saya sekarang jelas. Masih ini sih, putus-putus, patah-patah. Tapi nggak apa-apa sih, jadi agak seksi kan kalau patah-patah itu kan. Pabrik botol, alhamdulillah dapat, walaupun carinya harus fight setengah mati. Kita dapat botol, suplai botol sehari 200 sampai 500 botol sehari. Itu kita custom logo klien-klien kita. Kemudian kita jual ke dia. Gitu. Itu menarik juga buat mereka ternyata. Gitu. Jadi dari 2 itu B2B yang tadinya sudah kita pivot ya, sekarang mulai merangkak naik, ya udah salesnya mulai yang tadinya sales kita balikin lagi ke fungsinya. Tapi sebagian masih tadi jadi sales buat produk-produk kita yang lain. Gitu Bang Sani. Oke. Ini masih ada yang putus. Sudah. Iya, masih putus-putus. Masih muter-muter Bang Sani. Padahal saya udah cari sinyal terbaik nih Kang Aher. Nggak apa-apa lah, ya udahlah. Oke. Lanjut aja lah. Oke, Kang Aher. Ini ada jawab ya. Nggak apa-apa, yang penting sinyal Kang Aher nggak putus-putus. Ini Budi Wiwin ya. Iya. Lanjutlah. Ini ada pertanyaan Kang. Setelah Corona, 21. Setelah Corona, produk yang dibuat saat Corona apakah masih tetap berjalan gitu? Nah, jujur aja ya, saya udah ngomong ke tim saya. Mulai hari ini, 2 minggu lalu saya udah ngomong. Mulai sekarang kita akan meeting tiap minggu sekali via Zoom.
Dan kita hanya menyiapkan planning untuk 1 minggu ke depan, Mas. Jadi saya nggak akan ngomong 2 minggu lagi saya mau ngapain, bulan depan saya mau ngapain, 2 bulan lagi saya mau ngapain, apalagi setelah corona mau ngapain, saya nggak mau ngomongin. Yang saya mau ngomongin adalah planning kita seminggu ke depan mau ngapain, udah gitu aja. Kenapa? Karena sekarang terlalu cepat berubah. Meeting awal kita dulu, sebelum work from home, oke, planning kita begini. Tiba-tiba Gubernur DKI menginstruksikan work from home. Wah, ini kacau lagi nih, planning yang kita udah buat, berantakan lagi. Kita bikin planning lagi berikutnya, tiba-tiba ada perubahan lagi. Wah, ini nggak bisa saya bilang kalau kita bikin planning jangka panjang. Akhirnya di kami ya, kita pokoknya tiap minggu kita planning. Jadi semua unit bisnis kita meeting tiap minggu via Zoom, merencanakan seminggu ini mau ngapain. Udah itu aja. Jadi kita nggak planning sebulan ini mau ngapain. Nggak. Percuma, karena apapun bisa berubah saat ini. Kapanpun itu. Gitu. Apalagi Jabodetabek, PSBB sekarang kan. PSBB. Iya. Jadi buat saking seperti itunya kita harus men-setting itu sampai per minggu untuk menyesuaikan dengan update. Per minggu, iya. Update kondisi sekarang. Kalau nggak pusing kita. Oke. Ya udah planningin 1 bulan ternyata harus berubah kan. Gimana ya? Males. Bukan males sih. Nggak suka aja saya gitu. Mending seminggu aja sekarang. Gitu. Oke. Kang Aher, ini ada dari Bu Rini Kreatif CD. Beliau bertanya, jika semuanya beralih ke produk yang sedang tren, kira-kira apa tidak mengakibatkan terjadinya banting harga ya sesama produsen? Iya. Sehingga biasanya itu yang tadi laba ya. Gitu. Tadi kan saya bahas kan, tadinya saya nggak mau masuk ke masker, Bang Sani, karena saya tahu masker ini emang naik permintaan, tapi yang bakal masuk ke sana itu bakal banyak juga. Bahkan yang sekarang tadinya bisnis restoran, sekarang produksi masker. Yang tadinya bisnis apa, produksi masker. Nah, tapi kita cari celah lain. Kalau maskernya masker polosan, bahan Oxford, dan macam-macam yang banyak dijual pasaran, itu pasti banting harga. Nah, saya nggak mau masuk ke sana. Saya kan punya database tuh. Cuma ini kebetulan kita punya database ya. Kita ada database sekitar sekian ribu corporate yang pernah jadi konsumen-konsumen kita. Itu kita blast. Kita blast via email, via WhatsApp, dan sebagainya. Semua channel yang kita milikin kita blast. Dari sana tuh mulai masuk order-orderan gitu, Bang Sani. Ya, sampai emailnya Kang Aher itu nyampe juga ke anggota kita, Bule Wiwin dari TDA Depok. Oh iya, dapat juga ya. Kenapa belum order? Kenapa belum order? Kenapa Bule Wiwin? Nah itu, dari itu Blast kan baru kemarin kalau nggak salah. Ini udah masuk tuh, hampir 12.000. Kang Aher, ini ada pertanyaan menarik nih dari Kang Aduh, mohon maaf Kang Aher ya, di sela-sela batuk saya tetap bertanya ini, mohon maaf ya Kang Aher. Siap. Saya bertanya, Kang Aher menjawab. Iya. Kang Aher katanya begini, membuat tim kita tetap menjadi solid dan siap bergerak di kondisi yang seperti ini. Karena menurut Pak Syarif, tim sales mereka tuh sudah pesimis gitu Kang Aher. Ya. Kalau saya mungkin karena sudah gimana ya, tim sudah disiapin sebelum krisis ini terjadi. Jadi tim kita emang dari dulu sudah siap buat, makanya kita menyebut diri kita samurai lah gitu. Karena memang dalam tanda kutip udah siap lah kalau mau harus sengsara buat perusahaan tuh mereka udah siap. Jadi ya ketika kondisi begini, tidak ada satupun dari mereka yang, aduh Pak saya mau istirahat dulu lah, nggak ada Pak, saya mau pindah ke tempat lain, nggak ada satupun yang begitu. Mereka masih tetap komit terhadap apa yang kita rencanakan. Kalau ini saya nggak bisa, kalau ditanya gimana cara membuat itu dalam waktu singkat, kalau saya nggak bisa menjawab itu sih. Karena memang tim kita sudah kita setting begini sudah sejak bertahun-tahun yang lalu gitu. Jadi kita banyak treatment. Nah kadang gini nih, kemarin saya ngomong ke siapa ya, ke temen. Kadang kita itu hanya mau meminta, gimana? Kita ngomong ke karyawan nih, tolong pahami perusahaan dong, perusahaan sekarang dalam kondisi begini nih. Tolong ngertiin kami ya, jadi kalau gaji dipotong ya tolong ya pahami kami. Nah kadang kita ngomong untuk mereka memahami kita hanya ketika kita dalam kondisi atau dalam kondisi yang rumah lagi untung besar. Kadang kita jarang manggil ke tim kita, kita seneng-seneng yuk, kita lagi untung besar nih. Nggak ada yang begitu. Jarang banget. Kadang kita hanya mengajak mereka curhat, minta pemahaman mereka ketika kita dalam kondisi krisis kayak sekarang. Nah, kalau kita sudah terbiasa ketika kita untung, mereka dapat ini, mereka dapat umroh, dapat liburan, dan macam-macam. Ketika dalam kondisi senang, mereka dapat sesuatu, maka ketika perusahaan dalam kondisi yang kemarin sempat galau nih, kita harus gimana, omset turun, mereka juga otomatis akan memahami kita. Makanya kita ngomong, yuk, jangan sampai perusahaan ini yang sudah ngumrohin kalian, yang sudah begini-beginiin kalian, sampai ada apa-apa.
fight bareng ya, mereka langsung siap semua. Itu yang terjadi di kami. Tapi ini bukan pekerjaan semalam ya, makanya kalau ditanya gimana cara membuat tim bisa salesnya tetap semangat, saya agak susah menjelaskan karena saya nggak terbiasa dalam waktu singkat untuk melakukan itu. Gitu. Oke, Kang Aher, sekarang sudah jam 24 nih. Teman-teman, saya izin kita berikan kesempatan kepada Kang Aher supaya bisa minum dulu ya. Nah, sambil menunggu Kang Aher minum, izinkan juga saya menyapa teman-teman. Udah habis nih, ya. Pengertian banget Bang Sani. Habis. Ambil minum dulu. Oke, teman-teman, saya ingin menyapa. Selamat pagi, walaupun udah malam ya. Jawabnya gimana? Pagi. Apa kabar teman-teman semua? Jawabannya luar biasa, TDA dahsyat. Oke, tadi saya nyapa teman-teman supaya kita sama-sama yel-yel Kang Aher. Jadi walaupun malam tetap semangat. Dan sebelum Kang Aher, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali. Izinkan lagi saya membacakan pantun lagi buat kita semua Kang Aher. Woi, asik. Buat apa lihat pipi merona? Apalagi dari atas pentas. Buat apa kita sebagai pebisnis takut sama corona? Cari solusinya saja sampai tuntas. TDIS, gitu Kang Aher. Oke, selanjutnya kita ini ada pertanyaan nih Kang Aher dari teman-teman kita yang online ini sampai ratusan ribu juta triliun kayaknya nih Kang Aher. Masya Allah, ngeri ya. Sama planet mana lagi tuh? Penduduk planet mana lagi diajakin tuh? Iya. Ini pertanyaannya gini Kang Aher. Ketika terjadi dari Om Fauzi 21 ya, ketika Fauzi. monitoringnya bagaimana Kang Aher? Apakah masih ada jam kerja atau per task tertentu atau bagaimana kira-kira dari Kang Aher? Oke, saya bagi dua. Ada yang per jam, jadi kita hitung kerjanya per jam. Ada yang per pencapaian target. Ini saya belajar dari salah satu teman, Mas Fikri Fatullah yang punya kirim.email loh. Jadi ada beberapa orang yang, nih pokoknya kamu saya kasih pekerjaan ini ya, selesaiin dalam waktu 1 minggu misalnya. Goal saya adalah ketika 1 minggu itu selesai sudah beres. Mau kamu kerja hari ini 1 jam, mau hari ini kamu kerja 2 jam, saya nggak ada masalah. Yang penting pekerjaan itu beres. Tapi ada juga yang kerjanya per jam. Per jam, hari ini mau kerja berapa jam? Nah, itu dicatat aja, nanti direkap sama tim HR. Kontrolnya gimana? Saat ini kita tidak ada absensi, kemudian monitoring di laptop, kan ada tuh yang rekam di laptop segala, kita nggak. Tapi tiap orang, tiap harinya, nanti akan report ke tim HR. Hari ini kita kerja jam sekian sampai jam sekian. Resultnya apa? Dimunculin resultnya. Jadi jam berapa sampai jam berapa kerja ngapain, resultnya apa itu dimunculin semua. Jadi kalaupun mereka dalam tanda kutip mau nakal, misalnya nih, saya bikin artikel dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang, artikelnya cuma jadi 1. Nah, ini kan udah nggak logis juga ya. Nah, kita ngelihatnya dari sana aja. Ya, Kang Aher nih karena banyak teman-teman yang baru bergabung ya, jadi saya sapa juga TDA Sanata, TDA U, TDA Samarinda, selamat bergabung ya di IG Live kita. Kang Aher, juga saya menjelaskan kepada teman-teman ini bagaimana kita sebagai pebisnis, benar sekali yang Kang Aher harus membuat strategi-strategi bagus sekali, sehingga sebagai solusinya bukan dengan, mohon maaf, mem-PHK karyawan-karyawan kita Kang Aher ya, tapi kita harus survive terhadap bisnis. Untuk saya nambahin Bang Sani, ini sebenarnya terjadi karena pertengahan Maret itu Bang Sani, waktu corona mulai ramai di Indonesia, awal Maret kan ya corona pertama. Betul. Itu ibu saya baca berita, di berita itu udah mulai banyak perusahaan yang mem-PHK, perusahaan yang ini. Ibu saya tuh nge-WA saya, dia bilang satu hal, pokoknya pesan mama jangan sampai ada karyawanmu yang dilerenin, diistirahatin gitu. Itu kepikiran buat saya tuh. Itu akhirnya yang membuat saya di akhir Maret tuh mulai mikir, itu asal muasalnya karena itu tuh. Pesan dari ortu saya jangan sampai ada karyawan yang diistirahatkan itu. Luar biasa sekali ya. Di samping pebisnisnya ulung, juga anak yang soleh juga Kang Aher ya. Ya mau gimana lagi, anak sama orang tua. Ibu ngomong gitu kan repot. Oke teman-teman, para pemirsa sekalian gitu kan, dimanapun teman-teman berada dari ujung Sabang sampai Merauke, nasional dan internasional, lokal dan interlokal. Oke, dibuka pertanyaan lagi ya. Silakan bagi yang bertanya, ketik tanya. Kan apa yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan Kang Aher akan memberikan insight jawaban yang sangat luar biasa. Ini ada pesan dari Pres Bimo.
Dikirimin dong, jangan cuma ditawarin. Kang, beliau juga nanya tuh, akhir Maret nih baru Mikir yang lain. Bagaimana gitu Kang? Mikir yang lain. Mikir yang lain lah. Kayak nggak tahu aja. Asam. Aduh. Titipan nih Kang dari katakanlah kita butuh insight tentang properti nih Kang. Nah, bisnis properti kira-kira menurut Akang bagaimana sebaiknya? Mungkin ini titipan dari pertanyaan-pertanyaan teman berbisnis properti Kang. Dalam tanda petik pertanyaan saya juga nih Kang. No comment kan kalau properti, kita bukan orang di sana. Iya. No comment. Dulu pernah mau bisnis properti tapi nggak berhasil. Jadi kayaknya belum berhasil, jadi nggak berani tanya nih. Oke. Kang, ada pertanyaan dari akun Hebio. Kang, minta insight dong ketika terjadi pivot jualan produk. Apa saja produk yang potensial dan teknik jualan WFH sekarang ini baiknya seperti apa? Nah, tadi saya sempat ini ya, ada 4 bidang yang naik, media, healthcare, food, sama satu lagi finance. Saya nggak masuk di 2, food sama healthcare. Healthcare ada di masker sama hand sanitizer tadi buat kalian B2B kita. Kemudian food ada di makanan kemasan dan makanan ready to cook. Bukan ready to eat ya, makanan kemasan dan makanan ready to cook. Kemana tadi ya? Apa saja? Apa tadi pertanyaannya, jadi lupa ngeliat komen Buwin. Tadi Kak, jadi kalau misalnya kan kita bisa melihat ini ya, beliau ini Hebio ini minta insight lah. Kira-kira ketika pivot jualan produk lainnya itu. Nah, tadi potensial ya. Dengan kondisi work from home ini bagaimana? Ya. Oke. Ini yang produk potensial tadi, berarti makanan, kita ambil aja contoh makanan kemasan aja misalnya. Nah, bagaimana strategi penjualan yang dipakai? Kemarin saya ngobrol sama karyawan saya. Waktu itu ada berita Matahari mem-PHK karyawannya, merumahkan sebagian karyawannya. Kemarin terakhir di Depok ya, ada Ramayana. Di Bandung udah banyak yang begitu. Nah, saya kumpulin tuh cerita-cerita berita-berita karyawan di PHK. Saya share ke karyawan saya. Saya share ke perusahaan, ke manajemen sih, nggak semuanya. Setelah kalian baca berita ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Pada bilang rata-rata, waduh, berarti kasihan ya Pak ya. Waduh, ekonomi kita lagi begini ya. Waduh, jangan sampai kita begitu ya. Rata-rata pada begitu. Saya bilang ke mereka, kalau sebagian dari kita melihat berita begitu, kita melihatnya dari sisi negatif, dari sisi positif. Sisi positifnya apa? Karyawan dirumahin, sedangkan mereka pasti tetap punya kebutuhan dong. Mereka harus menuin beli pampers untuk anaknya, beli susu untuk anaknya, bayar kontrakan rumah dan sebagainya. Mau melamar itu jadi sulit dalam kondisi sekarang. Nah, artinya ini bisa menjadi peluang kita untuk kita jadikan sebagai partner-partner kita, sebagai reseller kita, sebagai agen-agen produk kita. Ini yang kita lakukan, Mas, Bang Sani. Jadi tim kita, itu tim advertising kita, sekarang iklan, jor-joran untuk cari reseller di daerah-daerah yang banyak di PHK karyawannya. Masya Allah, luar biasa. Kita bantuin mereka, yuk jadi reseller kita, gitu. Kemarin ada satu reseller kita yang ngambil produk kita hitung-hitung. Net profitnya dia sehari sekitar 900.000, Mas. Satu orang reseller, satu orang agen kita, net profit dia sehari 900.000. Sehari itu. Nah, ini kan itu termasuk dari orang yang ini sih, yang tidak punya pekerjaan lah. Nah, akhirnya kita bisa menolong mereka. Bener nggak? Kita lihat berita negatif, kalau sudut pandang kita negatif, ya ini kita nggak ngapa-ngapain. Saya lihat berita negatif, saya lihat sudut pandang positifnya. Ini bisa jadi reseller kita nih. Kita bantuin mereka supaya mereka bisa tetap dapat pendapatan. Segitu ke tim kita, reseller nambah-nambah terus nih. Besok tuh kita ada cool Zoom reseller. Jadi kita kuliah semua reseller, kita kumpulin, kita kuliahin Zoom 3 jam untuk belajar cara jualan. Termasuk yang di PHK itu, Mas. Oke. Gitu. Kang Aher, ini kan kita, aduh sorry ya Kang, banyak bertanya nih Kang. Habis nih pertanyaan ini mungkin sampai subuh juga nggak habis nih Kang ya. Saya izinkan bertanya lagi Kang. Kita kan terkenal dengan semangat di Press TDA kita ini adalah semangat kolaborasi ya Kang ya.
Nah, ini Betul. menarik sekali dari Lazaro Regina. Kang Aher, Duh, ini bagaimana? TDA Bandung ini. Oh, Taliban? Wah, jangan-jangan Gimana? sohib karib ya Iya, Kang iya. Aher. Kang Aher, cara mencari, memilih, dan menentukan partner bisnis itu baiknya bagaimana? Nah, beliau minta katakanlah insight. Kalau ditanya gitu, saya menilainya dari beberapa sudut pandang sih. Jadi saya sudah berpartner bisnis sebenarnya dari 2006 kalau nggak salah. Jadi zaman di kuliah dulu, bisnis itu udah mulai berpartner. Jadi berpengalaman berpartner itu sudah sekitar 14 tahunan lah berarti sampai sekarang. Jadi 2006 udah kita kuliah punya Kang? 2006 kuliah, 2006 itu kuliah, itu bisnis juga partneran. Jadi 2006 sudah mulai bisnis, sampai sekarang berarti kurang lebih sudah 14 tahun berpartner ya. Jadi saya ngerasain gimana ditipu partner, kemudian ditipu sih, ditipu partner, kemudian partner nggak nipu sih, tapi nggak kompeten gitu. Atau sama-sama kompeten, sama-sama baik, tapi ternyata ya belum rezekinya itu ada. Jadi banyak hal. Jadi kalau ditanya sekarang gimana cara memilih itu, kalau saya sih yang pertama eh, ini rumus saya aja ya. Saya cuma melihat subuh dan sholat isya itu aja. Kalau sholat subuh dan isya-nya di masjid, berarti ini orang yang layak untuk kita teruskan due diligence untuk jadi partner kita. Kenapa isya subuh? Karena kan itu orang munafik itu paling berat kalau suruh sholat isya dan subuh berjamaah. Nah kalau sudah itu kan, nah ini nih. Kalau dia udah rajin, wah ini berarti insya Allah nggak munafik nih. Insya Allah dia apa? Level 1 udah beres. Kemudian yang kedua kita lihat keluarganya. Keluarganya ada masalah nggak? Oh keluarganya akur-akur nih. Apa sama anaknya juga deket. Ketika keluarga kita main juga enak. Nah ini enak nih, cocok juga. Nah yang ketiga visi. Visi kita harus sama. Visi itu goal lah. Goalnya perusahaan harus sama. Goal ini perusahaannya mau ngapain? Kalau goalnya cuma buat cari uang, buat cari ini, ya belum dulu deh. Tapi kalau kita punya goal lain, nah ini bisa. Nah, yang ini kita nggak bisa sharing di sini ya. Ini pembicaraan tertutup aja. Itu sih. Kalau udah cocok menjadi partner, baru kita ngobrolin gitu. Oke. Kalau saya sih dari situ aja. Tapi due diligence juga penting. Kalau kita di TDA ini kan enak nih. Misalnya ada tawaran partneran dari orang Jakarta atau dari Jakarta misalnya. Tinggal tanya ke teman-teman. Kang, Mbak, Mas, itu orang itu gimana? Oh ini. Nah itu kan jadi data masukan kita juga sih. Gitu. Iya. Tapi partner saya sebagian besar tuh partner saya itu sebagian besar member TDA loh. TDA Bandung khususnya. Hampir 80% mungkin. 80% partner saya itu semuanya member TDA Bandung. Oke. Gitu. Kang Aher, boleh di-mention nomor telepon Kang Aher biar saya catat. Jadi karena teman-teman banyak mungkin mohon izin bertanya langsung, boleh nanti Kang Aher. Gimana? Boleh. 08 Boleh. 16 16 612 612 862. 862. Punten 0816 612 862 Kang Aher ya. Karena banyak mungkin teman-teman yang saya lihat tadi postingannya ingin bekerja sama lebih. Nanti bisa mungkin setelah ini akan kita bisa lakukan japri ya, karena luar biasa di materi yang Kang Aher sampaikan ini. Saya aja rasanya semangat saya semakin meningkat gitu Kang Aher. Aduh, mengerikan sekali Bang Sani ini kalau ngomong. Sangat mengerikan. Oke teman-teman, waktu sudah semakin dekat ya. Gini Kang Sani, Pajeronya dijual berapa ya katanya? Waduh, Kang. Oke. Terus tadi ada pertanyaan, itu open resellernya di mana? Apakah ada IG-nya? Nah nanti mungkin bisa langsung japri ke Kang Aher ya. Wah ya boleh lah, nanti saya arahin ke tim. Jujur aja saya nggak ngerti ya. Ada yang ngurusin soalnya. Oke teman-teman, masih dibuka pertanyaan bagi yang ingin bertanya kepada Kang Aher. Nanti kita akan langsung menjawab dengan sebaik-baiknya jawaban. Sedikit too much. Ini ya, Pres Bimo nih aktif banget dia bertanya ini ya. Ini orang yang rajin sholat isya dan subuh berjamaah juga beliau ini. Oh iya dia. Makanya bentar lagi mau. Nggak jadi deh. Kasihan. Oke.
Kang Masa Aher, masa dibahas di publik. oke. Tadi kan kalau Kang Aher bilang ya, beberapa bisnis yang menarik sekarang itu salah satu adalah media, food, healthcare, dan Food. finance gitu ya Kang Aher ya. Teman-teman kan juga banyak yang berbisnis fashion. Ya seperti kita ketahui bisnis fashion itu Tanah Abang sekarang ini posisinya harus di lockdown, ditutup gitu. Nah ini Mm-mm. bagaimana kira-kira efeknya atau solusinya atau advice lah dari Kang Aher terhadap teman-teman kita yang berbisnis di fashion. Kalau ide saya ya paling simpel kondisi sekarang jualan masker sama hazmat aja. Hmm, Karena permintaannya besar banget. Permintaannya besar sekali. hmm. APD Masker, APD itu hazmat aja, masker sama hazmat. Hazmat tuh coverall itu pakaian yang ya. dipakai yang sama dokter itu. Tapi pakai dengan bahan-bahan yang memenuhi syarat gitu. Kebetulan kemarin saya sempat ikut meeting online sih sama Kemenkes. Nah, dibahas bahwa mereka mau menerima produk-produk teman-teman UKM nih. Walaupun nanti ditempatkan karena buat yang dokter-dokter harus pakai hazmat yang bahan poli apa tadi poli apa gitu. Nah, kalau yang produksi UKM biasanya pakai bahan spunbond tuh teman-teman bikin. Itu kepake nggak? Masih kepake. Bahkan kita hari ini ada PO dari Kemenkes di angka belasan ribu dengan bahan Peace. spunbond 90 gram. Ya, dengan bahan spunbond 90 gram. Artinya Kemenkes juga masih ini nih memberi kesempatan buat teman-teman UKM, yuk supply nih kayak begini. Ini kita bidang baru Kemenkes, belum yang lainnya, BNPB juga bikin, bahkan apa NGO juga bikin dan sebagainya. Ya, ini teman-teman, ini kesempatan teman-teman yang punya penjahit untuk tetap jalanin ini. Bahkan saya juga penjahit-penjahit saya itu sekarang kalau nggak bikin masker, bikin esmed, sama bikin ada beberapa orderan yang masuk juga lah. Udah itu aja. Dari situ udah lebih dari cukup sebenarnya untuk kita bisa bertahan minimal sampai ini berakhir. Kemenkes itu butuh kayak misalnya masker dan macam-macam itu sampai 5 juta piece kemarin kita iniin. Dan kita juga ini juga ada beberapa yang tidak bisa diproduksi di Indonesia ataupun kalau diproduksi di Indonesia harganya ampun-ampunan. Kita sebut itu masker medis. Itu tadi saya survei ke Tokped, itu paling murah udah 360.000 per box. Hmm. Nah, ini challenge nih, padahal tenaga tenaga medis kita butuh itu. Kemenkes minta kemarin 5 juta. Akhirnya, ya udahlah, kita coba cari solusi. Salah satu solusi yang bisa kita temukan adalah dengan impor. Hmm. Karena harganya bisa neken banget. Bukannya kita nggak cinta produk lokal, tapi di produk lokal 360.000. Keluar pabrik sudah 300.000 sebox. Ini kalau kalau apa tenaga medis yang di daerah-daerah, wah, berat banget nih harus bayar segitu kan. Akhirnya kita impor dengan spek yang alhamdulillah spek kita di asesmen sama Kemenkes lolos nih. Barang yang kita mau impor ini. Yang nanti kita juga lagi mau impor itu juga. Untuk kita distribusikan dengan harga jauh di bawah harga pasar. Bukannya mau merangin ya, tapi memang kondisi sekarang udah harganya terlalu over banget sampai 360.000. Ada yang jual 450.000 per box. Dari harga normal 20-30 ribu kan. Nah ini kan nggak masuk akal lagi. Nah kalau kita nggak melakukan sesuatu, kasihan tenaga medis, kasihan yang memang butuh masker medis, kita nggak mereka nggak bisa dapat dengan harga yang cukup. Ya kemahalan lah. Saya baru beliin tadi, om saya itu dokter paru Bang Sani. Oh Tadi iya. nitip ke saya 3 box masker N95. Hmm. Saya dapat satu piece. Kenapa tadi? Waktunya habis. Saking Alhamdulillah berarti sudah ringkasnya beres. waktu 45 menit 60 menit ini nggak pernah cukup untuk pembahasan Kang Aher ini ya luar biasa. Aduh, lagi stres ini. Oke, Masya Allah, sampai ke batuk-batuk Kang Aher ya. Uh, Oke, Kang Aher mungkin kita ingin mendengar karena Gambar saya pembahasan nge-freeze nggak mas tuh? gimana? Sorry. Mas gambar saya nge-freeze nggak? Di saya kok nge-freeze ya video? Oh Enggak ya? gitu. Saya bagus Di kok. saya nge-freeze, tapi nggak apa-apa lah. Ya udah, lanjut. Ya, Kang Aher, ini kan banyak sekali insight yang kita dapatkan pada malam ini. Dan saya juga tertarik dan ingin juga memberikan banyak sekali pertanyaan. Tetapi kesemuanya itu kita terbatas dengan waktu yang tersedia. Nah, mungkin Oh ya. sebelum itu, kita ingin mendengar katakanlah closing statement dari Kang Aher bagaimana tentang strategi bisnis
UKM kita yang di era krisis ini, apakah kita fight bisanya, hibernasi atau pivot? Mungkin ada closing statement dari Kang Aher sebelum. Oke. Kalau bagi saya sih pilihan teman-teman. Jadi saya nggak bisa memaksa teman-teman mau pilih fight. Ya udahlah saya jalani bisnis saya sekarang yang apa adanya. Omset turun saya nggak masalah. Itu silakan dijalanin. Kalau mau udah deh saya mau ada teman saya nih bisnisnya B2B. Udah sekarang omsetnya drop sampai nol, saya tutup aja deh. Nanti 2-3 bulan lagi baru saya bangkit lagi. Toh buat 2-3 bulan ini saya bisa kok menghidupi perusahaan saya. Ada yang begitu. Jadi dia memilih hibernasi. Salah? Enggak, itu pilihannya dia. Mungkin dia pengen liburan lebih tenang kan, 2-3 bulan. Tapi nggak bisa liburan juga ya, di rumah juga gitu. Atau memilih untuk, udah saya pivot dulu deh. Nah, kalau kami lebih memilih untuk pivot. Kenapa? Karena begini, ketika misalnya nih, kita punya masa corona ini, tapi amit-amit ya, anggap aja mungkin 5 bulan aja. Jangan kayaknya kelamaan, 3 bulan aja ya, 3 bulan di masa corona. Kalau kita memilih fight sebisanya, maka dalam 3 bulan ini, tim kita tidak akan menghadapi hanya akan menghadapi decline aja tuh. Jadi slow aja nih selama 3 bulan ini. Itu kalau fight sebisanya. Tapi ketika memang hibernasi lebih parah lagi, akhirnya drop. Jadi selama 3 bulan ini tim kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat gaji sih dapat, nggak dapat ilmu, dapat gaji sih, tapi nggak ada sesuatu yang meningkat dari kemampuan dia. Nah, ketika kita pivot, menariknya adalah, kebayang nggak, Bang Sani, desainer saya itu kemarin kerjaannya ngebalesin chatnya calon konsumennya dia sambil nanya-nanya, Pak ini gimana, gini. Yang saya tangkap adalah ini seorang desainer dalam waktu 3 bulan ini dia mengupgrade dirinya. Yang tadinya cuma ngurusin gambar-gambar, sekarang dia bisa melayani konsumen, bisa closing, bisa cari konsumen sampai kemana, dari Medan, dari nggak tahu pokoknya dia dapat dari luar Jawa aja. Loh kok bisa ya? Ini yang tadinya pekerjaannya desainer. Maka dalam 3 bulan ini tim kita yang pivot ini bakal mengalami upgrade yang luar biasa. Ya kan? Mereka keluar sejenak dari kebiasaan mereka mengupgrade diri. Nah, saya yakin sih corona ini pasti berakhir. Ketika ini berakhir, sudah kembali normal, tim ini kan kembali lagi ke pekerjaan yang sebelumnya. Saat mereka kembali ke pekerjaan sebelumnya, mereka sudah mengupgrade diri mereka. Mereka sudah sangat berbeda dari keadaan 3 bulan sebelumnya ketika corona belum kayak sekarang. Yang tadinya tim operasional kan, ini sering kejadian sih di mana-mana. Operasional sama marketing itu kan sering crash ya. Yang marketing harus ngejualin, yang operasional gimana, pasti sering crash. Di usaha manapun pasti terjadi. Suatu saat tim operasional akan paham, oh gini ya ternyata jadi marketing itu ya. Kenapa tim marketing suka ngeburu-buru tim operasional? Karena waktu saya jadi tim marketing itu saya begini. Nah ini ngerasain gitu. Jadi selama 3 bulan ini mereka akan punya pengalaman yang luar biasa. Yang ketika krisis ini berakhir, terus ini akan mirip kondisi ketika krisis 98 dan krisis 2008 kemarin. Ada perusahaan-perusahaan yang setelah krisis itu langsung melonjak, langsung naiknya tinggi banget. Kenapa? Karena selama masa krisis itu, mereka tidak memilih berhenti atau beristirahat, tapi mereka tetap fight. Misalnya, kalau properti mungkin kayak Podomoro tuh suka malah belanja tanah tuh tahun 98 tuh. Kondisi lagi krisis, dia malah belanja tanah. Kondisi lagi krisis, malah karyawannya diikutin training. Sama Coach Fauzi Rahmanto mungkin. Coach Fauzi Rahmanto tuh lagi banyak order tuh. Training dari perusahaan-perusahaan yang ya sebenarnya terdampak krisis, tapi dia malah nge-trainingin karyawannya. Walaupun via online. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang bisa memanfaatkan momen ini dengan baik. Ketika krisis berakhir, dan semuanya akan berjalan kembali normal ya. Anggap aja mulai start lagi nih. Nah, ketika mulai start lagi, perusahaan yang seperti ini itu udah beberapa langkah di depan kompetitornya. Jadi kalau mulai normal, yang lainnya masih gigi 1, tim kita bisa jadi udah gigi 4, gigi 5. Karena selama 3 bulan ini mereka nggak pernah istirahat. Mereka terus melatih diri mereka, mengupgrade diri mereka. Ketika harus mulai lagi dari nol semuanya, tim kita udah di gigi 4, gigi 5 nih, nggak gigi 1 lagi. Nah ini udah menarik banget. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Kita harus fight, kenapa? Karena krisis ini akan melahirkan pecundang dan pemenang. Pecundang itu perusahaan-perusahaan atau karyawan tim-tim yang memilih menyerah ketika krisis-krisis begini, akhirnya mereka tumbang dan menjadi pecundang, atau kalian akan jadi pemenang. Ketika krisis kalian tetap fight, tetap belajar, tetap melakukan apapun yang bisa kita lakukan, tetap mencapai target omset yang diberikan. Ketika krisis berakhir, nah kalian akan jadi pemenang nih. Karena begitu kita start lagi mulai dari nol, yang lainnya masih gigi 1 kan baru bangun nih.
aduh baru bangun hibernasi nih, yuk nih udah bagus nih kondisinya kita jualan lagi. Nah kita udah nggak kondisi begitu, kita udah nggak ngolet lagi, kita udah dalam kondisi gigi 4, gigi 5 karena mesin masih panas. Nah saat itu kemungkinan besar untuk kita jadi pemenang jauh lebih besar dibanding kompetitor. Jadi saya nggak mau mengistirahatkan mesin saya ketika kondisi begini, karena saya tahu krisis pasti berakhir, dan ketika krisis berakhir, saya mau gigi saya udah gigi 4, gigi 5, nggak dari gigi 1 lagi, gitu. Luar biasa Kang Aher. Krisis Aduh, pasti berakhir, badai pasti krisis pasti berlalu. berakhir. Betul. Kalau nyawa kita dikasih panjang ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Oke, Kang Aher, rasanya waktu terasa sangat kurang ya. Tapi memang waktu juga lah yang membatasi kita. Saya yakin kita semua banyak sekali mendapatkan insight-insight baru pada malam ini. Kita semua adalah pebisnis, orang-orang yang pasti akan memikirkan bagaimana di antara 1000 masalah itu satu solusi kita temukan. Kita adalah orang yang bervisi seperti kata Kang Aher tadi. Ketika orang-orang mungkin melambatkan bisnisnya, kita adalah orang yang melakukan pivot Kang Aher ya, hingga bisa terus menjalankan bisnisnya. Dan ketika nanti bisnisnya berakhir, kita bukan di posisi yang sedang baru memulai, tapi bisa jadi kita sudah di posisi istilahnya kalau personaling itu gigi 3 atau gigi 4 Kang Aher ya. Betul, betul. Oke. Oke, terima kasih banyak Kang Aher atas sharingnya malam ini. Kita semua dari Sama. luar biasa sekali ilmu yang Kang Aher berikan kepada kita. Sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan kita adalah orang yang selalu positif untuk bisa memberikan bukan hanya buat kita, tapi juga buat bisnis kita, serta seluruh karyawan-karyawan yang Kang Aher bilang tadi, jangan sampai seperti nasihatnya Ibu Kang Aher, jangan sampai ada PHK Kang Aher ya. Karena kita harus bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Dan tadi Kang Aher sudah memberikan banyak sekali masukan-masukan kepada kita. Oke, teman-teman TDA semuanya, sampai juga lah kita akhirnya di ujung acara kita. Sebelum kita akhirin, izinkan saya juga menyampaikan sedikit pantun terakhir nih Kang Aher ya. Wih, lanjut lagi. Adalah, jangan sampai corona datang, jaga kesehatan, dan atur bisnis lagi. Oke, kalau ada event IG Live mendatang, boleh kita ketemuan lagi. Oke, saya Abdul dari TDA Depok dan Kang Aher dari TDA Bandung ya Kang Aher ya. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, atas atensi teman-teman semuanya pada IG Live malam ini. Kami berdoa bisa melewati virus corona ini dengan baik, dan insya Allah kita juga selalu berdoa semoga seluruh usaha bisa tetap berjalan dengan baik, dan kita juga berdoa semoga virus corona ini bisa segera terselesaikan, tidak ada korban apapun lagi, dan insya Allah amin, bisa membangun bangsa Indonesia dengan lebih baik lagi dan membangun dunia dengan lebih bersinar lagi. Oke, teman-teman TDA, izinkan kita lagi menyapa. Kalau saya bilang selamat pagi, maka jawabannya adalah pagi, pagi, pagi. Kalau saya bilang apa kabar? Luar biasa, TDA dahsyat. Selamat pagi teman-teman TDA semuanya. Pagi, 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 pagi. Apa kabar teman-teman TDA semuanya? Luar biasa. Luar biasa, dahsyat. Oke, kasih aplaus buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya, hatur nuhun kepada Kang Aher, semuanya peserta mendoakan kesembuhan dan kesehatan Kang Aher. Sekali lagi, saya Abdullah Sani, undur diri dari hadapan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata semua. Salam buat Om Roni dan seluruh teman-teman TDA semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.